Haleluya, selamat pagi. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kembali kita bisa beribadah secara tatap muka dan secara online. Bapak Ibu Saudara, di hadapan kita saat ini terdapat roti dan anggur. Kita akan masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus. Sebelumnya, kita akan sama-sama untuk mulai ibadah perjamuan kudus pada pagi hari ini dengan berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan atas segala penyertaan dan kasih sayang membuat kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami akan memuliakan Engkau, memuji dan menyembah Engkau Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau Tuhan Yesus yang patut kami agungkan dan kami tinggikan. Haleluya. Tuhan Yesus, saat ini kami juga akan masuk dalam persekutuan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kembali kami akan mengingat, merasakan betapa besar dan betapa agungnya penderitaan-Mu Tuhan Yesus di atas bukit Golgota. Darah-Mu yang sudah Engkau curahkan di atas bukit Golgota telah mengangkat kami Tuhan menjadi berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk menghargai dan menghormati pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami peralaskan doa dan ucapan syukur kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat semuanya kita bangkit berdiri. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu kami diselamatkan Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau selamatkan hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku beri
sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu kau selamatkan hidupku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu kau selamatkan hidupku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ada kuasa dalam namamu Tuhan, haleluya. Ada kuasa dalam namamu, ada kuasa dalam darahmu. Kau yang menolong, kau yang mengangkat segala bebanku. Oh, ada kuasa dalam namamu, ada kuasa dalam darahmu. Yesus pulihkan, Yesus sembuhkan segala sakitku. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ada kuasa dalam namamu, ada kuasa dalam darahmu. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas segala pengorbananmu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih-Mu buat kami. Terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu buat kami Tuhan Yesus. Haleluya. Karena darah-Mu Tuhan, kami diselamatkan. Bukan karena kebaikan kami Tuhan Yesus, tapi semua karena kasih dan anugerah-Mu buat kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus.
kuasa dalam namamu, ada kuasa dalam darahmu. Kau yang menolong, Kau yang mengangkat segala bebanku. Oh, ada kuasa dalam namamu, ada kuasa dalam darahmu. Yesus pulihkan, Yesus sembuhkan segala sakitku. Ada kuasa dalam namamu, haleluya. Ada kuasa dalam namamu, ada kuasa dalam darahmu. Kau yang menolong, Kau yang mengangkat segala beban. Haleluya. Ada kuasa dalam namamu, ada kuasa dalam darahmu. Yesus pulihkan, Yesus sembuhkan segala sakitku. Yesus pulihkan, haleluya. Yesus pulihkan, Yesus sembuhkan segala sakitku. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat. Haleluya. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya ada kuasa, ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba. Dosaku telah hilanglah, dosaku telah hilanglah, dosaku telah hilanglah, dosaku telah hilanglah di basuh darah Yesus. Dosaku telah hilanglah, haleluya. Dosaku telah hilanglah, dosaku telah hilanglah, dosaku telah hilanglah di basuh darah Yesus. Dosaku telah hilanglah, haleluya. Ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala set. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus
Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala set. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, ada sukacita pada pagi hari ini. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, sampai silakan duduk. Haleluya. Kita akan berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan 2 kali berturut-turut. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Dosaku telah hilanglah, dosaku telah hilanglah, dosaku telah hilanglah di batu darah Yesus. Dosaku telah hilanglah, haleluya. Dosaku telah hilanglah, dosaku telah hilanglah, dosaku telah hilanglah di batu darah Yesus. Dosaku telah hilanglah, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Kita akan sama-sama mendengarkan persembahan pujian. Haleluya. Tiap jam, tiap waktu ku perlu Kau Tuhan. Tanpamu hidupku tak berarti. Jangan kau biar walau sekejap daku berjalan sendiri. Pimpinlah jiwa yang lemah ini.
tiap jam, tiap waktu dampingi hamba-Mu. Seteru kan jauh bila Kau dekat. Jangan Kau biar walau sekejap daku berjalan sendiri. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Tuhan perisaiku, Tuhan gunung batuku yang teguh. Damai yang sempurna hanya ada padamu. Biar rencana-Mu yang jadi dalam hidupku. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Tuhan perisaiku, Tuhan gunung batuku yang teguh. Damai yang sempurna hanya ada padamu. Biar rencana-Mu yang jadi dalam hidupku. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih kemurahan-Mu ya Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari yang sudah kami lewati ya Tuhan. Tuhan, tanpa-Mu kami tiada berarti apa-apa ya Tuhan. Tanpa-Mu ya Tuhan kami lemah, jiwa kami lemah ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah benteng kami yang teguh ya Tuhan. Tuhan, sebab itu ya Tuhan, kami perlu akan bimbingan firman-Mu. Kami perlu akan Engkau ya Tuhan. Engkaulah yang meneguhkan hidup kami ya Tuhan, untuk menjalani keseharian kami ya Tuhan. Hidupku berjalan kosong-Mu, ku siapkan hanya bagi-Mu. Hidupku bukannya milikku lagi, melainkan Yesus di dalamku. Hidupku bercanda kosong-Mu, ku siapkan hanya bagi-Mu. Hidupku bercanda milikku lagi,
izinkan Yesus di dalamku, seperti Kau Yesus mengosongkan diri, taat sampai mati. Inilah hidupku, menjadi bencana bagimu Yesus, seperti Kau Yesus mengosongkan diri, taat sampai mati. Inilah diriku, menjadi bencana bagimu Yesus, menjadi bencana bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami menaruh hati kami ya Tuhan ke dalam firman-Mu. Biarlah Engkau bersabda ya Tuhan, Engkau menguatkan hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan ya Tuhan yang mau merintangi, kami usir hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau saja ya Tuhan yang boleh bersabda dalam hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, setelah kita melewati 6 bulan tanpa ibadah tatap muka, ya, hanya dengan online, maka saudara, yang sangat ditakutkan adalah banyak anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan. Ya. Nah, kalau anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan, dia merasa tidak meninggalkan. Tetapi mari kita akan buka di dalam Yosua pasal 13. Yosua pasal 24, ayat 13. Saya akan bacakan Yosua pasal 24 ayat 13 sampai 15. Demikian bunyinya. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Ayat 14, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat ke-15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini Yosua berkata demikian. Pada waktu itu Yosua sudah sangat tua, ya, sudah 100 tahun lebih.
hampir 110, sebab Yosua ini nanti meninggalnya usianya 110. Nah, dalam masa yang seperti itu Yosua merasa bahwa dia akan tinggalkan dunia ini untuk kembali kepada Bapa di sorga. Nah, dia mulai kumpulkan orang-orangnya ya, mulai dari tua-tua Israel dan perwira-perwira, semua dikumpulkan sama dia, dan apa yang dikatakan kepada mereka adalah yang seperti saya baru baca, saudara. Jadi Yosua ini mengingatkan kepada mereka bahwa kamu ini masuk ke negeri Kanaan ini bukan karena usahamu ya, sebab Allah yang berperang di depanmu untuk mengalahkan musuh-musuh. Karena waktu itu untuk masuk Kanaan ada menghadapi suku Amori ya, Moab, dan suku Kanaan, banyak lagi yang menghadang, yang tidak menghendaki bangsa Israel itu masuk dan menduduki tanah yang mereka sudah duduki ya. Nah, tetapi ajaib sungguh, bangsa Israel ini meskipun mereka ini letih ya, karena perjalanan, karena terus tidak pernah berhenti untuk istirahat lama ya, terus saja berperang, terus maju berperang, tetapi menang saudara, sebab Tuhan mengatakan bahwa negeri itu akan kuberikan kepadamu. Di sini ada satu kuasa yang adikodrati yang bekerja, yaitu Allah bekerja, sehingga mereka dapat menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan itu, dan tanah Kanaan mereka diami seperti janji Allah kepada bangsa Israel, kepada Abraham ya saudara. Dan di situ dikatakan bahwa segala hasil buminya, seperti ini 12 pengintai yang mengintai di Kanaan itu kan melihat anggurnya, setandan anggur dipikul oleh 2 orang besar-besar ya, dan berbuah lebat. Seperti itulah tanah, hasil dari tanah Kanaan itu, dan mereka datang ya, mereka menikmati itu, mereka tidak ikut menanam saudara. Nah, itu diingatkan sama Yosua ya, sebab itu terus Yosua memberi satu pertanyaan begini, takutlah akan Tuhan ya, takut akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia gitu ya. Tapi kalau kamu tidak mau beribadah ya, Yosua tidak bisa memaksa. Pilihlah sekarang, pilih Allah mana yang kamu takut, yang kamu akan beribadah kepadanya. Apakah Allahnya nenek moyang Abraham itu keluar dari Ur Kasdim, karena Ur Kasdim itu kota berhala ya. Apakah orang-orang yang di seberang sungai Efrat, ataukah penduduk Kanaan yang menyembah ilah-ilah, Allah-Allah lain ya. Nah, apakah mereka akan berbuat demikian? Itu Yosua katakan, silahkan tentukan. Tetapi kata Yosua, aku dan seluruh keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya akan tegaskan ayat yang ke-14 itu. Takutlah akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, saudara, apakah dia beribadah kepada Tuhan? Belum tentu saudara. Sebab dalam prinsip mereka ada perkataan
Tuhan itu maha baik ya. Tuhan tahu kok kalau saya nggak beribadah pasti ada hal-hal yang saya nggak bisa beribadah. Ya, itu. Tuhan maha murah, Dia maha tahu dan mengetahui. Nah, seperti itu. Jadi orang yang takut kepada Tuhan belum tentu dia beribadah. Nah, kalau orang takut kepada Tuhan dan dia beribadah, apakah di sini dia beribadah dengan tulus, ikhlas dan setia? Ya, banyak di dalam Perjanjian Lama ini dikatakan beribadah dengan tulus, ikhlas dan setia. Nah, saudara, ada maksud-maksud motivasi yang salah ketika dia beribadah kepada Tuhan. Jadi mari kita camkan takut kepada Tuhan, dan karena takut kepada Tuhan itu dia beribadah. Beribadah yang dituntut oleh Tuhan itu dengan tulus, ikhlas dan setia. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu saya coba lihat tulus, ikhlas. Itu artinya jujur, tidak pura-pura, bersih hati, terpercaya, baik, kredibel, dan sungguh-sungguh. Itu tulus, ikhlas ya. Lalu setia, dikatakan tulus, ikhlas dan setia. Setia itu tetap dan teguh hati, taat bagaimanapun berat tugas yang dijalankan, ia tetap taat. Itulah setia, saudara. Ya. Nah, makanya yang Tuhan maksudkan the whole heart itu artinya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan seluruh hatimu. Tidak boleh ada bagian yang diberikan kepada ilah lain, tapi seluruh hati kita itu diberikan kepada Tuhan. Ya, haleluya. Dan di sini orang yang takut akan Tuhan, mari kita akan buka dalam Maleaki. Maleaki pasal 3 ayat 16 sampai 18. Sudah ketemu, saudara? Beginilah bunyinya. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Ya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ada buku yang tertulis di hadapan Tuhan. Saudara, nanti kalau waktunya sampai nama kita dipanggil ya, ada tercatat di dalam buku kehidupan di surga. Apa-apa yang mengenai diri kita ada ditulis di sana. Ya. Ke-17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Sungguh saudara, orang yang takut akan Allah ini dipersiapkan. Dia menjadi milik Allah sendiri. Nanti hari yang dipersiapkan, yaitu hari kedatangannya, kita inilah yang menjadi milik kesayangannya, dipersiapkan untuk menyambut dia. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ya. Jadi anak itu harus melayani, saudara.
Di sini firman Tuhan katakan, bukan minta dilayani. Ya, saya sangat sedih sekali kalau melihat ada anak-anak Tuhan yang terus minta dilayani. Ya, terus minta dilayani. Mengingat usianya mengenal Tuhan, harusnya dia menjadi guru, mengenal apa itu isi, apa itu firman Tuhan. Tetapi terus minta dilayani. Ya. Dalam melayani juga pilih-pilih pelayanan. Dalam melayani juga tidak ada tanggung jawab. Dalam melayani juga ada sesuka-sukanya sendiri. Nah, ini Tuhan mengatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan, dia akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Kalau saudara ada yang punya anak-anaknya itu suka sekali melayani orang tuanya, ya, suka sekali, itu hatinya orang tua itu menjadi sukacita, menjadi bahagia, ya, itu tidak menyusahkan orang tua, tidak mengambil sikap tanpa tanggung jawab, tidak mengambil sikap cuek, tidak mau tahu kesulitan yang dihadapi oleh orang tua. Nah, ini kalau ada seorang anak di dalam keluarga, apalagi dua, apalagi semua anak, ya, itu melayani orang tua, luar biasa. Seperti Tuhan katakan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya dan melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kamu akan melihat. Kapan itu bisa melihat itu? Apakah sekarang? Tidak, saudara. Kamu akan bisa melihat nanti kalau Yesus datang kembali. Ya. Dalam awal Yesus datang kepada umatnya, jemaatnya, gerejanya. Saudara, satu diangkat, satu ditinggal, satu ditinggal, satu diangkat. Nah, itu, saudara. Nah, disitulah kamu akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ya. Di situ kita jadi tidak bisa ngomong apa-apa sudah. Ada orang yang beranggapan setelah diselamatkan dia suka-suka, ya, dia katakan menjadi anak Allah, menjadi anak raja, yang manja, yang suka-suka hidupnya. Tetapi firman Tuhan katakan, Yosua sendiri mengatakan, tetapi aku dan seluruh keluargaku akan beribadah kepada Tuhan, bukan kepada Allah kecil, ilah-ilah yang lain. Saudara, coba saudara bisa berpikir, kalau seseorang itu dia melupakan ibadah, melupakan persekutuan dengan Tuhan, pasti ada sebabnya. Tadi ayat itu dikatakan, ya, ayat yang Yosua 13 itu, Yosua 24 ayat 14. Nah, itu dikatakan 13-14 itu. Kalau tadi takut kepada Tuhan, maka dia beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia. Tetapi kalau meninggalkan Tuhan, maka dikatakan beribadah kepada Allah-Allah asing atau Allah-Allah lain. Ya, dia pikir dia masih anak Tuhan, ya. Tetapi kenyataannya dia sudah meninggalkan Tuhan. Bagaimana taunya meninggalkan Tuhan? Selanjutnya, ayat selanjutnya, beribadah kepada, ya, tidak beribadah kepada Tuhan lagi. Ini sudah meninggalkan Tuhan, saudara. Ya, jadi apakah
akibat kalau kita meninggalkan Tuhan. Tadi kita sudah baca di dalam Maleakhi bagaimana orang yang takut akan Tuhan. Saudara, kalau kita takut akan Tuhan dan beribadah setia dengan tulus, ikhlas dan setia, ya, saudara, ada selama masa pemimpin Yosua atas bangsa Israel, ya, hidup, maka umat Israel itu, ya, kita akan bisa baca ayat terakhir, Yosua 24 ayat 31. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ya. Dan di sini dikatakan negeri pada masa Yosua sampai orang tua-tua itu, bangsa Israel itu semua beribadah kepada Tuhan, menunjukkan rasa takut kepada Tuhan, dan mereka beribadah semua. Tetapi begitu Yosua meninggal, tua-tua Israel meninggal, mereka ini bangsa Israel mulai, saudara, terbiasa dengan hidup di luar Tuhan. Tuhan kan ngasih waktu 6 hari untuk bekerja, 1 hari untuk ibadah. Masa corona ini, saudara, COVID-19 ini, bagi mereka dianggap masa liburan beribadah, masa santai. Kalau masa COVID ini sampai tahun depan masih terus harus diadakan protokol untuk ke gereja dan lain-lain. Setahun, ya kalau setahun, kalau kemudian setahun lebih, masa itu kemana larinya orang yang tidak takut kepada Tuhan? Mereka beribadah, mereka menghormat kepada ilah-ilah asing. Ilah asing itu macam-macam, saudara. Kalau orang tersebut cinta uang, maka ilahnya, Allahnya adalah uang. Ya. Dan orang berpikir tidak pergi beribadah, ada online. Kami ini bersusah-susah mengadakan penyelenggaraan online streaming. Tetapi bagaimana kalau anak-anak Tuhan tidak mendengarkan dan tidak beribadah melalui online? Mereka anggap Tuhan memberi liburan. Dan ingat, saudara, ya, selama kita takut akan Tuhan, maka kita akan hidup aman. Di dalam 2 Tawari pasal 15 ayat 17 dan 19, itu selama Raja Asa hidup, saudara, dia itu takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Pada masa pemerintahan Raja Asa, maka negeri itu aman, saudara. Aman. Haleluya. Kenapa? Mari kita baca, ya, orang yang takut akan Tuhan. Kita akan baca dalam Hakim-Hakim pasal 10. Ayat 16. Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Artinya apa? Ya, orang yang takut akan Tuhan ketika menghadapi kesukaran hidup dan lain sebagainya, Tuhan ini tidak sampai hati, tidak akan menutup mata. Ya,
Dia tidak dapat menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Saudara, ada satu kesaksian dari seorang wanita pekerja, ya. Ketika dia bekerja, dia lumayan, dalam posisi lumayan. Kemudian paguyupan di dalam pabrik, dalam kantor, maka diadakan olahraga bersama para bos dan manajer-manajer dan siapa saja yang mau ikut, ya. Nah, di situ saudara, ternyata katanya wanita itu dia mengadakan, si bos, big boss ini mengadakan paguyupan olahraga ini menurut olahraga yang saya bisa. Sebab mereka sudah punya paguyupan terdahulunya, ya, main tenis. Nah, saya enggak bisa main tenis, saya bisanya main badminton. Nah, dia kemudian adakan baru paguyupan untuk kantor dan pabrik itu bersama bos itu untuk ini badminton. Ditentukan harinya, ya, maka wanita ini dapat mengikuti. Tetapi ketika harinya diubah dan hari itu adalah hari latihan bagi wanita ini di gereja. Latihan loh, bukan ibadah minggu, saudara. Latihan. Nah, dia bingung. Posisinya wanita ini lumayan. Dia bingung. Dia mau ikut atau mau enggak ikut, tinggalkan. Tapi kalau dia ikut, jadi bisa guyup semua. Tetapi kalau dia tinggalkan olahraga itu bersama paguyupannya di kantor itu, maka dia khawatir nanti dia akan disingkirkan. Tetapi dalam doa dia berkata, Tuhan, bukankah aku melayani Engkau lebih dulu sebelum aku masuk dalam perusahaan tersebut? Maka Tuhan, kuatkanlah hatiku. Kalau aku tidak mengikuti latihan pada hari itu, karena aku lebih memilih melayani Engkau, Tuhan, lewat latihan yang diadakan di gereja. Maka Tuhan, apapun resikonya, aku ambil Tuhan. Begitu saudara. Ini kesaksian wanita tersebut dan ini nyata. Dan akhirnya apa saudara? Waktu berjalan tidak terjadi apa-apa. Akhirnya paguyupan yang badminton itu dibubarkan. Dan luar biasanya wanita ini naik menanjak terus saudara. Kedudukannya, gajinya luar biasa. Kalau kita tidak meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Nanti kita baca, saudara, ya. Jadi wanita ini kemudian dipromosikan dan kesaksian itu bagi dia merupakan satu kesaksian yang ajaib, ya, kesaksian yang luar biasa. Banyak anak-anak Tuhan yang takut ditinggalkan manusia, banyak anak-anak Tuhan yang takut ditinggalkan pekerjaannya, ya, tetapi mengabaikan Tuhan yang menjadikan manusia, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Luar biasa sekali. Ya, sehingga mereka kemudian meninggalkan Tuhan. Nah, saya mau ajak kita baca orang yang meninggalkan Tuhan. Hakim-Hakim pasal 10 ayat 13. Tetapi Hakim-Hakim 10 ayat 13, tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain, sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi.
Ya, yang 16 tadi kita baca. Dan kalau mereka sadar mereka sudah jauh dari Allah dan mereka kemudian balik kepada Tuhan, beribadah kepadanya, maka ayat yang ke-16 itu Tuhan akan tidak menahan hatinya melihat kesukaran yang dihadapi mereka. Nah, ini kesukaran bangsa Israel ya, yang dikepung musuh-musuhnya terus saling bergantian. Susah, tidak ada berhentinya. Ini sudah selesai, datang lagi yang baru. Ini sudah selesai, datang lagi yang baru. Tidak ada berhentinya. Seperti itulah keadaan bangsa Israel ya waktu itu. Lalu kita melihat dalam 2 Tawari, saudara 2 Tawari pasal 15 ayat 2. Ia pergi menemui Asa, Raja Asa tadi ya, dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Ini penduduk Israel di Yerusalem. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Saudara, ditinggalkan Tuhan itu waduh luar biasa. Ya, berbahaya sekali. Itu taruhannya adalah keselamatan kita bisa rontok, saudara. Bisa gagal kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan, saya kembali kepada Maleaki pasal 3 ayat ke-18, ayat yang terakhir. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ya, berulang kali dalam Alkitab dikatakan demikian. Ya. Di dalam masa Covid ini, kesetiaan kita diuji. Ya. Ketaatan kita diuji. Saudara, banyak keluarga-keluarga Kristen yang tinggalkan Allah. Namanya masih keluarga Kristen, masih kenal Tuhan Yesus, masih tahu itu rahmat. Tetapi dia sudah tinggalkan Yesus. Karena apa? Dia sudah tidak beribadah lagi. Saudara, tidak beribadah. Kalaupun beribadah mungkin cepat-cepat, mungkin punya tujuan lain. Tapi marilah kita pergunakan masa yang seperti ini untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena siapa tahu bahwa Tuhan sedang melatih kita untuk masuk di dalam hal-hal yang lebih besar dan lebih dahsyat lagi, saudara. Waktu tidaklah pendek, 6 bulan terlewatin. Di mana saudara pada waktu 6 bulan? Beribadahkah saudara? Kita enggak tahu ya, di online. Mungkin saudara Sabtu malam mingguan dengan kekasih, Minggu bangun siang, sudah enggak beribadah, nonton online, suka-suka sambil tiduran, sambil mendengarkan. Itu bukan ibadah, saudara. Ya. Atau hari Minggu digunakan untuk keperluan beribadah kepada
ilah lain. Ilah lain apa? Macam-macam saudara, dunia ini ya. Uang itu, cinta akan uang itu ilah saudara. Apakah tidak berpikir bahwa Allah sanggup kalau Dia mengatakan aman seluruh negeri, Raja Asa yang takut akan Tuhan, aman seluruh negeri, itu jaminan kalau negara dalam kesusahan, ekonomi anjlok, tidak aman saudara. Ya. Kalau kesulitan datang, ekonomi dan lain sebagainya, maka rumah tangga pun tidak aman saudara. Akan terjadi pergolakan-pergolakan dalam skala kecil, rumah tangga skala menengah, skala besar ya. Karena orang sudah tidak takut lagi kepada Tuhan dan tidak mau beribadah kepada Tuhan. Saudara, dibutuhkan iman, dibutuhkan tulus ikhlas. Tulus ikhlas artinya, ya sudahlah kalau jam itu aku perkirakan aku mendapatkan uang banyak, ya sudah aku tidak dapatkan itu, aku ikhlas Tuhan datang kepadamu. Ya, pengertian ikhlas tadi ya, dan setia. Saudara, Tuhan mampu gantikan engkau berlipat kali ganda. Ya. Tetapi kalau kita meninggalkan Tuhan, tidak takut kepada Tuhan, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak melihat, aku anak Tuhan, aku anak Raja, semua tersedia gratis. Maka saudara, ketika malapetaka datang, itu seperti satu perangkap ya, yang kita tidak bisa lari daripadanya. Haleluya. Biar firman Tuhan ini memberkati saudara pada pagi hari ini, dan mari kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus, kami siapkan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk menyambut firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dan kami siapkan juga Tuhan untuk kami menyambut persekutuan di dalam tubuh dan darah Yesus pagi hari ini, supaya kami disatukan dengan Engkau Tuhan sampai hari Maranatha, dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hidupku berjalan kosongmu, ku siapkan hanya bagimu. Hidupku bukannya milikku lagi, melainkan Yesus di dalamku. Hidupku berjana kosongmu, ku siapkan hanya bagimu.
Hidupku bukannya milikku lagi, melainkan Yesus di dalamku. Seperti Kau Yesus mengosongkan diri taat sampai mati, inilah diriku menjadi bercanda bagimu Yesus. Hidupku bercanda kosongmu, ku siapkan hanya bagimu. Hidupku bukannya milikku lagi, melainkan Yesus di dalamku. Seperti Kau Yesus mengosongkan diri taat sampai mati, inilah diriku menjadi bercanda bagimu Yesus. Saudara yang sudah terima roti dan anggur, mari silakan berdiri. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23, 24 dan 25. Ini setiap kali kita dengar karena ini adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri, dan perintah yang dari Tuhan Yesus sendiri itulah disebut sakramen. Sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebab apa yang telah ku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan. Ia mengambil roti, lalu ia memecah-mecahkannya. Ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Maka Yesus kemudian berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau memakannya, menjadi peringatan akan daku." Mari saudara, kita bersama-sama makan roti kudus, yaitu tubuh Yesus yang diserahkan bagi kita. Demikian pula ia mengambil cawan minuman setelah makan dan berkata, "Cawan minuman ini adalah darahku
yang dicurahkan karena kamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya, menjadi peringatan akan aku saat engkau makan dan minum tubuh dan darahku. Engkau memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Haleluya. Bersama-sama kita minum. Kuasa darahmu, kau selamatkan hidupku. Haleluya. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu, kau selamatkan hidupku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya. Sembahlah Yesus Haleluya, yang sudah mati bagi kita. Haleluya Tuhan, haleluya, Haleluya. haleluya Yesus, haleluya, 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 glory. haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, Kami bersyukur. haleluya Yesus. Terima Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau jadikan kami menjadi rumah-Mu Tuhan, di mana Roh Kudus ada tinggal di dalamnya. Tetapi Tuhan, iblis pun juga mengadakannya Tuhan di tempat yang sama. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah satu-satunya yang kami sembah, yang kami agungkan dan hormati.
maka Tuhan, Engkau akan senantiasa menyertai kami sampai pada kesudahan alam. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pagi hari ini ada di antara saudara-saudara yang memikul beban berat, memikul sakit, penyakit, memikul kebimbangan, ketakutan, kegelisahan, maka di dalam nama, di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, engkau dilepaskan. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Dan saudara-saudara yang kekasih, dalam perjalananmu pulang, ketika keluar masukmu, engkau dijaga oleh tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Maka engkau akan mengalami aman. Aman di dalam finansialmu, aman di dalam rumah tanggamu, aman di dalam hubungan-hubunganmu, aman di dalam pekerjaanmu, dan aman di dalam kesehatanmu. Terima kasih Tuhan. Diberkati saudara semua. Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus